Put your eyes on me in this moment now. Capture it, remember it. You better know how it gets better than this. You take my hand and drive me head first. Feel it. Oke, jadi di sini aku mau jelasin mind map tentang ekuitas dari kelompok independen. Nah, sini karena ekuitas ada dua materi, yaitu tentang modal di store dan laporan basis keuangan, aku akan ngejelasin satu-satu ya. Yang pertama, modal di store. Nah, modal di store itu dalam dunia perusahaan itu ada 3 perusahaan, yaitu ada perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Kalau perseorangan itu dibangun oleh satu orang, kalau persekutuan dan perseroan itu dibangun lebih dari 2 orang. Nah, kalau misalnya di sini kita akan ngebahas lebih rinci tentang perseroan itu sendiri. Perseroan itu dibagi jadi 2, yaitu perseroan terbuka dan tertutup. Kalau misalnya perseroan tertutup, saham mereka itu tidak untuk umum, sementara perseroan terbuka itu sahamnya untuk umum. Contohnya yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini perseroan terbuka itu mereka akan membagikan saham, mereka akan menjual saham kepada para investornya. Di sini sahamnya sendiri dibagi menjadi 3, yaitu saham biasa, saham preferen, dan sekuritas lain. Apa sih bedanya saham biasa dan saham preferen? Kalau misalnya saham biasa itu menanggung kerugiannya sendiri dan dividennya tidak didahulukan. Kalau misalnya untuk saham preferen atau saham istimewa, di sini tidak menanggung kerugian dan dividennya didahulukan. Sementara di dalam sekuritas lain, yaitu mereka juga memberikan dividen kepada para investornya. Tapi pembagian dividennya itu ada dibagi menjadi 4, yaitu bersifat non-akumulatif dan non-partisipatif. Yang kedua bersifat akumulatif dan non-partisipatif. Yang ketiga bersifat non-akumulatif dan partisipatif penuh. Dan yang terakhir bersifat kumulatif dan partisipatif penuh. Oke. Lalu di sini ada bab mengenai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan di sini dibagi menjadi 3 materinya mengenai saldo laba, saham treasury, dan dividen. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai saldo laba itu sendiri. Saldo laba itu ada di laporan retained earnings. Retained earnings itu rumusnya yaitu RE awal ditambah laba bersih dikurangin rugi bersih dikurangin dividen dan akan menghasilkan retained earnings akhir. Lalu selanjutnya di saham treasury ini dibagi menjadi 2, metode biaya dan metode nilai nominal. Lalu di dividen itu dibagi menjadi 4, yaitu ada dividen likuiditas, properti, dividen scrip, dan dividen saham. Oke, untuk lebih lanjut mungkin kita akan bahas di kasus. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti nggak apa-apa, karena nanti kita akan membahas semua ini di kasus-kasus yang Bu Anissa berikan. Oke, kembali lagi. Kita kelompok independen di sini kita akan di sini ada 2 kasus, kita akan membahas ada Jessica, lalu ada langsung aja ke di sini. Soalnya berikut ini adalah ekuitas sebagai makmur abadi pertama untuk bagian modal di bawah. Sudah ada data kan? Nilai nominalnya 10.000, lalu saham biasanya nilai nominalnya perusahaan memiliki pembagian dividen tunai sebesar 500. Perusahaan tidak membagikan dividen karena alasan operasi.
Oke, yang diminta ada 4 jenis dividen. Yang pertama sifat dividen adalah non-kumulatif dan non-partisipatif. Yang kedua ada sifat dividen adalah kumulatif dan non-partisipatif. Yang ketiga ada sifat dividen adalah non-kumulatif dan partisipatif. Dan yang keempat sifat dividen adalah dan partisipatif. Next, langsung aja. Yang pertama yaitu sifat dividen adalah non-kumulatif dan non-partisipatif. Jadi langsung aja sama teman-teman masukin. Di sini ada tadi 5% dari soal, dikali sama 500 juta untuk saham preferennya, yaitu kita preferen doang. Lalu yang sisanya dikemanain? Sisanya dimasukkan ke saham. Nah, 500 juta kurangi 25 juta jadi 47 juta. Dimasukkan ke saham. Kesimpulannya pemegang saham akan dan sebesar 20 juta dan sisanya akan dibagikan kepada pemegang saham. Next, yang kedua yaitu sifat dividen adalah kumulatif dan non partisipatif. Ini karena bersifat kumulatif, jadi yang periode 2012 harus kita bayar. Karena balik lagi tadi ke main map. Kalau misalnya sifat dividen preferen itu dividennya dan juga periodenya dibayar dulu nih di dividen in area 9 tahun. Caranya 2 dikali 5%, persenan saham istimewanya dikali sama saham istimewanya, yaitu kita dapatlah 50 juta. Lalu yang periode ini pun harus dibayar, yaitu caranya 5% dikali 500 juta, maaf ya teman-teman, ini harusnya 500 juta, hasilnya yaitu 20 juta, totalnya menjadi 7. Sama seperti tadi, sisanya akan masuk untuk pemegang saham. Ini ya kesimpulannya, pemegang saham yang akan menghasilkan dividen sebesar 75 juta dan sisanya untuk pemegang saham. Yang ketiga, sifat dividen adalah non-kumulatif dan partisipatif. Sini ada dividen tahun berjalan sebesar 5% dari soal, yaitu kali dengan 500 juta jadi 25 juta. Lalu 5%-nya itu untuk saham biasanya dikali dengan nilai nominalnya yaitu 1 miliar, dapat 50 juta, jadi hasilnya 7 juta. Nah, partisipatifnya, kan ini ada sisa nih ya, 500 juta dikurangi sisanya itu 425 juta ya kan. Ini kita harus hitung dulu deh untuk dividen partisipatifnya berapa sih persennya. Caranya yaitu setelah pemegang saham preferen yang saham biasa mendapatkan ini dari soal, sisanya akan dibagikan sebagai tadi total dividennya sudah diketahui 7 juta. Itu dividen partisipatifnya yaitu 425 dari 500 juta ya dikurangi dengan total dividen tahun berjalan. Lalu nilai nominal dari saham preferen dan saham biasa itu 1 miliar 500 juta didapat dari 500 juta ditambah 1 miliar, jadilah 1 miliar 500 juta. Lalu tingkat partisipatifnya 425 juta dibagi 1 miliar 500 juta dapatlah 28,3%. Untuk dividen partisipatif saham preferennya 28,333% dikali 500.000 dapatlah 141.666. Lalu selanjutnya untuk dividen partisipatif saham biasanya sama dikali 28,3% dikali 1 miliar dapatlah 28. Tapi di sini kita nggak dapat persenan untuk mendapatkan pas 500 juta. Jadi di sini hasilnya 424,99. Selanjutnya ada sifat dividen. Ini harusnya yang D ya teman-teman, maaf. Boleh. Sifat dividen adalah kumulatif dan partisipatif. Sama untuk dua periode kebelakangnya dibayar, yaitu senilai 50 juta. Lalu ini 5% dikali 500 juta ya teman-teman, maaf kok 25 juta. Lalu
5% dikali 1 miliar untuk saham biasanya keluarlah 50 juta, jadi totalnya 75 juta. 50 juta dikurangi ditambah 75 juta yaitu 1, 2, sisanya 375 juta, sama seperti tadi dihitung lagi. Ya, seperti ini untuk dividen partisipatifnya 375 didapat dari 500 juta dikurangi 125. Nilai nominal saham preferen dan saham biasanya 1.500.000 masih sama 1.500.000 juta ya teman-teman, masih sama. Untuk tingkat partisipatifnya 3,5 juta dibagi 1.500.000. Nah, kalau ini nggak koma kayak yang tadi, jadi sini bulat ya 25%. Untuk dividen partisipatif saham preferennya 25% dikali 500 dapat 125 juta. Untuk dividen partisipatif saham biasanya 25 juta dikali 1 miliar dapatlah 250 juta. Jadi hasilnya pas ya teman-teman, 500 juta. Masuk ke kasus kedua, pada tanggal 1 Februari 2015 PT Era Baru menerbitkan 2.500.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 dan 500 lembar saham preferen convertible dengan nilai nominal lebih besar. Penerbitan saham tersebut dilakukan secara lamsam dengan total nilai 1.250.000. Pada saat tersebut, harga saham biasa diperdagangkan dengan harga 2.400 dan saham preferen konvertibalnya 1.800. Mintanya, buatlah jurnal yang terkait dengan penerbitan saham. Oke, diketahuinya dengan saham preferen saham biasa, jumlah lembarnya untuk saham preferennya 2.500.000, untuk saham biasanya hanya 2.000. Nilai nominal untuk saham preferennya sama ya 100, untuk saham biasanya juga 100. Nilai pasarnya untuk saham preferen 2.500, untuk saham biasa 1.800. Oke, masuk ke sini. Lamsam itu masuk ke metode proporsional. Saham biasanya masuk ya, jumlah lembarnya 2.500.000, lalu untuk saham preferennya 500 lembar. Nilainya itu pakai nilainya ini pakai nilai pasar. Untuk saham biasa 2.400, lalu untuk saham preferennya 1.800 dikalikan harganya segini, lalu dapatlah 6.900.000 juta, lalu dipresentasikan. Gimana caranya? 6 miliar dibagi 6.900.000 dapatlah 87%. Lalu yang bawahnya juga sama, 900 juta dibagi 6.900.000 yaitu dapat 13%. Nah, alokasinya, harga perolehannya tadi kan lamsam itu harga perolehan dua saham itu disatukan. Nah, harga perolehannya 1.250.000 sama, karena kita nggak tahu berapa masing-masing. Lalu persen alokasinya baru dimasukkan presentasi ini. Kalikanlah 1.250 kali 87% untuk saham biasanya yaitu 1.087.500.000, lalu untuk saham preferennya kalikan 1.625.000. Untuk jurnalnya ini kasnya tadi yang lamsam itu 1.250.000 juta. Untuk saham preferennya 500.000 didapat dari yang nilai nominal dikali lembarnya. Lalu tadi yang di tabel itu yang di tabel itu kan hasilnya 1.625.000. 1.625.000 dikurangi 50 juta. Jadi 1.125.000 untuk harga sahamnya. Lalu untuk saham biasanya 100 dikali dengan 2.500.000 lembar. Lalu untuk harga sahamnya karena itu 1.087.500.000
kurangi 250 juta, dapatlah 8. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan untuk pembahasan tugas 6. Yang selanjutnya akan membahas analisis kasus dari tugas 7. Terima kasih. Oke, balik lagi sama kita kelompok independen. Di sini kita akan membahas kasus 7. Seperti biasa, ada pembahasan 1 dan ada kami. Satu kita langsung aja mulai, teman-teman. Inilah promosi keuangan PT KRS dilaporkan sebagai berikut. Modal saham beredarnya 5.000 lembar, nilai nominalnya 30 per lembarnya. Lalu ada tambahan modal store, lalu ada saldo berapa. Transaksi berikut ini jadi selama tahun berjalan. 1. Membeli 120 lembar saham yang menjadi saham tersebut dengan membayar sebesar Rp 600 per lembar. Lalu yang kedua, menjual 90 lembar dari saham pada harga 65 per lembar dan menjual sisa saham tersebut. Nah, ini diminta buatlah catatan jurnal untuk transaksi tersebut dalam akuntansi. Kan di member ya udah info. Nah, metode biaya dan metode ini supaya lebih jelas apa perbedaannya antara metode metode ya, kita langsung aja ke bahas. Ini ada metode biaya, pembelian saham susuri sebanyak 120 lembar dengan dibelinya saham susuri kita bertambah sebesar 7.200, lalu di kreditnya kas kita berkurang 7.200 dapat dari 120 dikali. Lalu yang kedua ada penjualan saham susuri. Harga beli tadi harganya 60, sekarang belinya 65 di atas ya. Kasnya kita pasti bertambah 5.800 didapat dari 90 dikali 65. Lalu saham tersebut kita berkurang, yaitu 90 dikali harga yang awal itu yang 60. Lalu agian saham, keuntungan yang kita dapat yaitu 5.800 dikurangin 400, jadi hasilnya 400 ya teman-teman. Maaf, harusnya ini 5.850 ya. Lalu yang ketiga ada penjualan saham tersebut di bawah harga beli sebanyak 30 dengan harga Rp 50. 30 dikali 50 dapatlah 1.500. Lalu saham tersebutnya 30 dikali harga yang awal yang 60, jadi 1.800 adalah kerugian untuk kita, yaitu 1.800 dikurangi 1.400 yaitu 300. Nah, kalau misalnya metode nilai nominal mengacu pada nilai yang diterbitkan itu 30 tadi yang di soal. Yang pertama pembelian saham treasury kita nambah 120 dikali 60, lalu kasnya kita berkurang 120 dikali 60, lalu saham treasury kita bertambah 120 dikali harga yang awal dari 30, lalu di sini ada kerugiannya itu selisih dari 7.200 dikurangin 3.600. Lalu yang kedua ada penjualan saham treasury di atas harga beli, kasnya bertambah pasti, yaitu 90 dikali 65, 5850, maaf ya teman-teman di sini salah. Lalu saham treasury-nya kita berkurang karena dijual, yaitu 90 dikali harga yang awal itu 30, dapatlah 2.700. Nah, selisihnya masuk ke agen saham, yaitu keuntungan penjualan di bawah harga beli. Kasnya otomatis bertambah 30 dikali 50, lalu saham treasury-nya kita juga berkurang karena penjualan, yaitu 30 dikali harga awal 30 besar 900, lalu
selisih dari 1.500 dikurangi 900 yaitu 600 masuk ke agregat saham. Terus yang kedua, ini ada akun ekuitas dari PPRK memiliki saldo per 31 Desember 2015 sebagai berikut. Yang pertama ada modal saham, sahamnya saham biasa, nilai nominalnya 10, dikeluarkan dari beredarnya 200 rupiah. Lalu ada tambahan modal store, lalu ada saldo laba. Saham PTRK dijual pada harga 30 juta. Nah, yang ketiga, dividen saham 5% dideklarasi dan diumumkan. Kedua, dividen saham 100%. Yang ketiga, pemecahan saham untuk 10% dideklarasi dan diumumkan. Yang pertama, dividen saham 5% dideklarasi dan diumumkan. 5% dikali 200 lembar saham yang di 5% dikali lembar saham harusnya ini 100.000. Lalu pada saat pengumuman laba ditahannya 370, dividen saham untuk bersedia dijualnya 100.000. Lalu ada tambahan modal di store yaitu selisih 37 kurang 100 yaitu 270. Lalu pada saat penerbitan dividen saham biasa bersedia untuk dijual yaitu 100.000. Yang kedua, dividen saham 100% dideklarasi dan diumumkan. Pada saat pengumuman, laba ditahannya 2 juta. Lalu, dividen saham biasanya untuk dijual, pada kreditnya juga 2 juta. Pada saat penerbitan saham untuk dividen, yaitu dividen saham biasa bisa untuk dijual 2 juta, sama saham biasanya juga, nominal yang 10-nya juga 2 juta. Oke, dividen saham 100% dideklarasi dan diumumkan. 10% dideklarasi dan diumumkan, maaf info ya teman-teman, tidak ada jurnal untuk yang ketiga karena secara ekonomis tidak terdapat perubahan nilai kapitalis perusahaan di pasar modal. Namun demikian perusahaan tetap berkewajiban mengungkapkan transaksi tersebut perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan ekspor. Baik, terima kasih. Oke, habis. Terima kasih teman-teman. Nanti kalau misalnya buat teman-teman, kita ngasih kok file PPT-nya sama file mind mapping-nya buat teman-teman. Oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok independen akan menjelaskan mengenai apa itu stock split dan juga membahas tentang contoh-contoh dari stock split itu. Jadi, kami beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Vidya, Siska, dan juga Alfi. Langsung saja ke pembahasannya ya. Jadi, stock split itu berasal dari 2 kata, yaitu stock, ini artinya saham, dan split yang artinya memecah. Jadi, stock split itu adalah pemecahan saham. Nah, stock split ini adalah sebagai aksi dari sebuah korporasi atau corporate action dari sebuah emiten berupa pemecahan saham dalam rasio tertentu yang sudah ditentukan dengan cara meningkatkan jumlah saham yang beredar dengan mengurangi harga nominal saham. Nah, pada umumnya itu stock split itu dilakukan oleh perusahaan yang memiliki fundamental yang bagus, namun harga sahamnya itu terlampau tinggi, jadi dilakukannya stock split agar sahamnya itu tetap liquid gitu. Nah, di sini juga ada tujuan dari stock split, yaitu adalah pertama, membuat harga saham lebih murah. Jadi, yang sudah disebutkan tadi, kalau stock split itu dilakukan untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar kan. Jadi, untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar, perusahaan mengurangi harga nominal saham tersebut yang awalnya tinggi menjadi rendah gitu. Terus yang kedua, membuat suatu saham lebih liquid. Artinya ini
untuk meningkatkan perdagangan atau transaksi saham tersebut agar tetap berjalan, atau untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar gitu. Dan yang ketiga adalah mengubah jumlah saham odd lot menjadi round lot. Artinya di sini itu maksudnya adalah perusahaan itu ingin meningkatkan kemampuan investor dalam membeli saham di perusahaan. Contohnya itu seperti sebuah investor yang sebelumnya hanya membeli saham hanya memiliki kemampuan untuk membeli saham itu di bawah 100 lembar atau odd lot. Tapi setelah dilakukannya stock split ini, investor tersebut itu berpeluang untuk membeli saham yang awalnya 100 lembar itu menjadi 1000 lembar gitu. Atau lebih dari satu lot. Dan kita langsung saja ya ke contohnya. Yang pertama adalah PT Bank Mandiri (TBK) memutuskan melakukan stock split dengan rasio 1:2. Di sini juga ada perbandingan dari saham Bank Mandiri sebelum melakukan stock split dengan rasionya itu 1:2, di mana modalnya itu dimiliki 10 juta lembar saham dengan harganya 13.200 per lembar sahamnya, dengan total nilainya itu 132 juta. Tapi setelah dilakukannya stock split ini dengan rasio 1:2, maka jumlah sahamnya itu bertambah menjadi 20 juta, yaitu asalnya dari 10 juta dikalikan dengan rasio stock split, yaitu 2. 10 juta dikali 2, hasilnya 20 juta. Dan harganya juga menurun menjadi 6.600. Yang awalnya 13.200, 6.600 ini asalnya dari 13.000 dibagi dengan 2 atau rasio stock split itu. Hasilnya jadi 6.600 per lembar sahamnya. Nah, totalnya ini 20 juta dikali 6.600, hasilnya 132.500. Jadi, stock split ini tidak mempengaruhi dari total nilai sahamnya ini yang 130 juta, tapi hanya meningkatkan jumlah saham per lembarnya, yaitu 20 juta, dan juga menurunkan harga per lembar sahamnya, yaitu menjadi 6.600. Dan lanjut ke contoh yang kedua, yaitu PT Unilever TBK memutuskan melakukan stock split dengan rasio 1:5. Nah, di sini saham Unilever sebelum melakukan stock split itu atau pemecahan saham dengan rasio 1:5, modal lembar sahamnya itu hanya 5 juta dengan harga per lembar sahamnya itu 100.000 dan total nilainya itu 500 juta. Tapi setelah dilakukannya stock split itu dengan rasio 1:5, maka modal per lembar sahamnya itu menjadi 25 juta lembar saham. Meningkat dari 25 juta ini dari 5 juta dikalikan dengan 5, hasilnya 25 juta. Dan harganya juga ikut menurun, yang awal tadi 100.000 menjadi 20.000, yaitu dari 100.000 dibagi 5, hasilnya 20.000 per lembar sahamnya. Dengan total nilainya itu 500 juta. Dan sekian dari kelompok independen.
Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah dalam pengucapan. Terima kasih semuanya.